Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bimbingan Ukom Foko Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang melihat rekaman Zoom ini berisikan pembahasan soal-soal Ukom, latihan soal Ukom sebanyak 7 butir. Bagi teman-teman yang nonton cuma dapat 1 butir soal, berarti itu cuplikan saja. Tapi kalau mau belajar secara intens, bisa ikut bimbingan ini secara intens melalui nomor WhatsApp yang teman-teman miliki di admin Foko Indonesia. Nah, pada malam hari ini seperti biasa saya Mas Adi akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan dan bersama dosen yang semalam juga masih sama dengan Bu Leni. Teman-teman juga udah kenal ya, kemarin udah kenalan, tapi nggak apa-apa. Silakan Bu Leni untuk memperkenalkan diri sekaligus memulai kelasnya, Bu. Silakan Bu Leni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk kedua kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman sekalian dapat kita berbagi ilmu di sini, dapat menyimak dan dapat dimengerti dalam pembahasan soal-soal yang kita sajikan nanti malam ini. Gitu Mas Adi, Oke, silakan. siap. Baik Bu Leni, kalau gitu langsung saya izin share screen karena ini langsung tampil soal seperti biasa teman-teman. 1 soal, 1 menit, jangan sampai lebih karena biar terbiasa. 1 soal ya 1 menit. Saya siapin timernya dulu, sedang loading. Oke, timer sudah tampil ya Bu Leni, tampil nggak Bu timernya? Tampil ya, teman-teman Ya, tampil ya. tampil. Oke, siap. Kalau gitu saya share screen soal yang pertama. Sebentar. Nah, ini dia soal yang pertama sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat. Jawabannya diawali B, A, B, 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 C. Ayo, pilih jawaban sesuai keyakinan diri sendiri. Jawaban terbanyak sementara adalah yang A. Oke, masih yang A diperkuat. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Waktunya kita bahas. Silakan Bu Leni dibantu pembahasannya. Jawaban yang benar adalah B. Menganjurkan pasien untuk membatasi asupan cairan. Kenapa? Jawabannya B. Kita tahu pada pasien dengan gagal jantung kongestif atau kita kenal dengan CHF itu disebabkan apa? Jantung dia tidak dapat memompa darah dengan baik. Ya, karena tidak dapat memompa darah dengan baik, dapat menyebabkan apa? Terjadinya penumpukan cairan. Ya kan? Penumpukan cairan di mana?
di berbagai bagian tubuh. Makanya dengan cara ini kita harus membatasi asupan cairan pada kasus gagal jantung kongestif. Jadi tindakan keperawatannya adalah membatasi asupan cairan. Gitu Mas Adil. Oke, siap, Bu Leni. Jawaban betulnya adalah yang B. Yes, diawali dengan B benar katanya. Tapi milihnya dua, A dan B. Oke, ya, ya, yang Nggak betul apa-apa, pemula. pemulaan gitu ya. Oke, sekarang berarti kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, nomor dua, soalnya sudah tampil. Silakan dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan. Diawali jawaban apa nih tadi? E ya? E. Oke. Masih yang E? Jangan ikutin teman-temannya ya. Ayo, ayo yang belum. Masih E ya? Nggak ada jawaban lain nih. Masih E menganjurkan pasien untuk menggunakan masker. Cukup yang jawab E? Nggak ada lagi? Ini betul berjamaah atau malah salah berjamaah nih? Kalau gitu silakan Bu Leni untuk pembahasannya. Ya, ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, baik di klinikal ya, di lapangan, bahwa penularan pada kasus TBC melalui apa? Droplet. Ya, bagaimana cara pencegahannya penyebaran infeksi itu tidak terjadi? Ya, pasien dianjurkan untuk menggunakan masker. Gitu. Benar, Mas Adil. Jawabannya adalah E. Oke. Cukup Bu, sampai situ aja. Ya, cukup. Cukup. Oke, jawabannya menganjurkan pasien untuk menggunakan masker. Selamat. Berarti betul berjamaah ya. Bonus-bonus yang ini mudah. Bonus. Oke, semoga UKAM nanti bonusnya juga banyak. Oke, kalau gitu lanjut ya Bu. Soal Ya, nomor 3. silakan Mas Adil. Ya. Nah, soal nomor 3 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang.
Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Ayo, silahkan dipilih jawabannya. Jawabannya diawali C. Pantau peningkatan TIK atau TIK. TIK. Masih C. Antara A dan C. Nah, ayo, bingung ya? Antara A dan C. Pilih satu, Kak. Coba, silahkan. Menurut keyakinan masing-masing, jawabannya. Waktu masih berjalan. Jawabannya beragam. A, C, E, A, C. A dan C. Sementara waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita bahas jawaban mana yang betul. Silakan Bu Leni untuk dibantu pembahasannya. Ya, benar. Yang jawab C, pantau peningkatan TIK. Ya, clue-nya adalah ya, pasien dengan riwayat kejang di rumah 2 kali. Ya, udah gitu di perawatan dia apa? Ada penurunan kesadaran. Hasil CT scan gambarannya ada abses apa cerebri lobus frontalis. Pasien dengan kasus riwayat kejang perlu dilakukan namanya pemantauan TIK. Ya, untuk apa tujuannya dilakukan TIK, observasi TIK? Kewaspadaan kita terjadinya apa? Iskemik pada otak. Ya, selanjutnya kan bisa akan terjadi namanya edema cerebri. Jadi pemantauannya harus apa? Yang perawat ketahui harus peningkatan TIK itu yang harus dipantau. Gitu Mas Adil. Oke, siap. Terima kasih Bu Leni pembahasannya. Ya, Ya. masih banyak yang kurang Nggak tepat, apa-apa. nggak apa-apa. Ya, jadi kan harus tahu nih clue-cluenya yang mana yang kira-kira ke arah kasus gitu loh. Ya, Siap. pasien dengan kejang, hasil penunjangnya ada abses cerebri ya kan itu kan. Nah, ada edem kan? Itu yang harus dipantau. Apa? Tekanan intrakranialnya. Ya, kalau jawaban yang lain itu kurang tepat. Gitu ya. Gitu Mas Adim. Oke, siap. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dicatat di kertas kecilnya ya. Nanti di akhir kita tanya. Oke, kalau gitu lanjut. Ini dia soal nomor 4. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ayo dijawab. Udah mulai hitung-hitungan nih. Sesuai request. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Sementara A dan C. Sementara jawabannya A dan C didominasi jawaban yang C ya. Rumus lupa Mas. Nah,
Nanti dikasih contekan biasanya sama Bu Leni untuk rumus-rumus nih. C, C, masih yang C. Ayo yang belum, yang belum, yang belum, yang belum. Dipilih, dipilih, dipilih. Hampir minus 1 menit waktunya. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu silakan Bu Leni dibantu pembahasannya. Jawabannya adalah B. Salah semua. 8640. Kenapa? Kita harus tahu eh, perhitungan luka bakar itu menggunakan apa? Rule of nine. Ya, rule of nine. Oke. Dan rumusnya Parkland atau Baxter itu rumusnya 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Ya, kita tahu nih, kan di sini dia lengan kiri nilainya berapa? 9%. Ya kan? Lengan kanan 9%. Luka pada punggung 18%. Jadi 9 tambah 9 tambah 18, total pada kasus ini luka bakarnya 36%. Udah didapat nih, 36% kita pegang. Berat badan pasien berapa? Berat badan pasien di situ 60 kilo. Rumusnya tadi 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. 4 dikali 60 dikali 36. Jadi jawabannya adalah berapa? 8640. Yang bawah tuh saya lupa ganti tuh Mas. Kayaknya ya. Yang mana nih, 8 Bu? yang bawah ini jumlahnya 8352 ya. Enggak, Bu, sesuai kok. Oh, sama ya? 8640. Heeh. Ya, 8640 Iya. gitu. Ya. Jadi totali pemberian cairan per 24 jam 8640. Gitu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini mudah nggak dimengerti? Saya rasa pasti ada yang masih bingung ya. Pas rumus, Mas, hasilnya belum benar. Oke. Oh, Mengerti, nggak Bu? apa-apa, nggak apa-apa Oke. nanti belajar lagi ya. Gitu. Siap. Yang penting patokan adalah kita harus mengetahui rumus luka bakar pada Parkland atau Baxter yaitu 4. 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Kalau itu sudah dapat aman. Ya. Oke. Oke. Itu Mas Siap. Adi. Oke, terima kasih Bu Leni. Nah, Iya, teman-teman yang kalau masih kurang paham di bagian ini nanti ditanyakan ya, dicatat dulu pertanyaannya supaya kita selesaikan dulu semua soal supaya masalah-masalahnya diselesaikan di akhir gitu ya. ya. Oke, tapi ini udah beberapa bilang paham dan mengerti. Kalau gitu lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 Oke. sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi jawabannya. Oke, jawabannya B, D, B dan D.
AB dan DC juga ada. BCD ya jawaban yang dipilih. Variasi. Siap, bervariasi. Oke, masih beda-beda. Kalau gitu sudah 1 menit. Silakan boleh nih dibantu pembahasannya. Oke, tadi kan rumusnya kita sudah ketahui ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Rumusnya berat badan 4 dikali berat badan kali luas luka bakar. Di sini sudah dikatakan luas luka bakarnya berapa, berat badannya berapa. Dan ada perhitungannya nih, 8 jam pertama setengahnya dari nilai cairannya. Ya, jadi jawabannya 4 dikali berat badan 55 toh, ya kan? Dikali luas luka bakar 25%. Jumlahnya 5.500, ya. Setengah, ya. Hitungan cairannya diberikan 8 jam pertama. Setengah dari total cairan. Jadi 5.500 dibagi 2. Hasilnya 2750. Jawabannya adalah D. Sisanya di 16 jam berikutnya. Gitu ya. Oke, Mas Adim. Oke, siap. Apakah ada yang benar? Ada ya. Ada, yes, Kak Ero. Oke, kita lanjut lagi di soal yang keenam. Gregetan ya, udah panas nih dari awal nih, udah hitung-hitungan ya kan. Udah Dua aja, dua aja. dua aja. Oke, coba lagi ya di soal nomor 6. Sudah tampil, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, silahkan diisi jawabannya. Di jawaban yang pertama ada D, 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 masih D, D, D. Jangan Rata-rata tuh. berjamaah ya. Jangan berjamaah. Kalau jangan berarti salah dong, Bu nih. Salah berjamaah dong. Enggak ya, enggak tahu ya, enggak tahu. Silakan diisi dulu. Ayo, Biar masih D. mantapkan hati, Mas. Siap. Diuji ya, Bu, hatinya ya, Bu. Ah, jangan-jangan salah lagi gitu. Enggak ah, D aja dah. Ayo yang belum, silakan jangan ragu-ragu untuk menjawab pilihannya. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu waktunya dibahas. Silakan boleh nih. Ya, jawabannya benar, berjamaah. D, kurangnya pengetahuan. Jadi teman-teman sudah tahu nih ya clue-nya care-nya ya di mana. Pasien dengan gula darah tinggi 561, ya. Kita tahu dengan gula darah tinggi tidak bisa diberikan secara oral, harus diberikan secara injeksi, yaitu insulin. Kita tahu di mana kenaikan ini ya disebabkan oleh apa? Sel beta pankreas ya, di mana dia memproduksi insulin dalam jumlah sedikit nih ya,
dia terjadi resistensi, maka diperlukan terapi namanya insulin. Kalau dengan terapi oral tidak tercukupi. Dengan peran perawat adalah memberikan edukasi pengetahuan kepada pasien. Karena pasien apa? Kurangnya informasi bahwa dia pikir dengan minum obat secara oral cukup dalam kasus penyakitnya, padahal tidak. Nah, di sini dituntut dengan kurangnya pengetahuan pasien, peran perawat adalah memberikan edukasi yang tepat dan benar. Gitu, Mas Adil. Oke, siap Bu Leni, terima kasih. Jawabannya ternyata betul berjamaah, dibuat deg-degan. Kirain salah berjamaah tadi. Betul berjamaah ya, selamat. Akhirnya betul berjamaah nih. Nah, masuk ke soal terakhir berarti di soal nomor 7. Kalau bisa kita betul berjamaah lagi supaya happy ending gitu ya. Lanjut ke soal yang Iya, ketujuh. biar ada kemajuan, Mas. Ya, silakan waktunya dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, jawabannya diawali E, C, E lagi. Didominasi jawaban sementara di jawaban yang E. D, C sekarang. Ayo, yang belum, yang belum, yang belum. Sambil menunggu waktunya habis 1 menit, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum buat akun CBT untuk tryout pelaksanaannya besok. Malam ini terakhir pembuatan akunnya ya. Silakan membuat akun sebelum jam 12 malam. Setelah itu, link otomatis tidak bisa dibuka. Oke, jawabannya D, didominasi yang D. Kalau gitu, waktunya sudah habis juga. Silakan Bu Leni untuk pembahasannya. Jawabannya adalah E, resiko aspirasi. Ya, kenapa? Di situ kan datanya ada apa? Pasien mengalami apa? Bicaranya belok, ya, mencong ke sisi kanan, ya, diberi minum, pasien tersedak, ya kan? Nah, dengan kondisi ini pasien mengalami apa namanya? Disfagia. Ya. Nah, kalau disfagia atau gangguan refleks otot pada menelan, ya itu kan memicu pasien apa? Mudah tersedak. Kalau pasien mudah tersedak, resiko aspirasi toh. Nah, itu clue-nya. Jadi dari data yang ada, pasien udah terang-terang di sini. Bicara pelo, lidah mencong ke kiri, dikasih minum tersedak ya. Dengan kondisi ini, pasien resiko aspirasi. Gitu. Gitu Oke, Mas Adil. siap. Terima kasih Bu Leni. Alhamdulillah ada peningkatan benar 5 Mas Adil. Kemarin betul 3. Wih, mantap Pak Dirman. Dijaga pertahanannya. Oke, waktunya kita coba ketik dong berapa dari 1 sampai 7. Apakah Kak Dirman, Pak Dirman aja nih yang betul 5? Adakah yang lain? Silakan. Masih betul 4. Oke.
Kemarin betul 5, sekarang betul 4. Nggak apa-apa. Betul 6, betul 6, betul 6. Oke, siap. Betul 4, betul 5. 4 seperti kemarin sama. Oke, berarti masih bertahan nih. Oke. Nah, kalau gitu silahkan yang mau bertanya boleh langsung nyalakan mikrofonnya supaya lebih enak tanya jawabnya. Silahkan yuk dinyalain mikrofonnya yang mau tanya, yang bingung, bingung di mana, terus mana yang kurang paham silahkan. Waktunya masih ada beberapa menit. Yuk, masih banyak waktunya silahkan. Selamat malam Kak Adu. Ya Kak Ninyoman, silahkan Kak. Saya mau bertanya terkait dengan pemberian cairan pada pasien dengan luka bakar. Yang untuk soal yang kedua tadi kami salah pemahaman. Kan tadi diketemukan hasil total pemberian cairannya adalah 5.500 per 24 jam. Jadi pemahaman kami karena pemberian 8 jam pertama, jadi 5.500 kami bagi 3. Jadi kami belum paham kalau setengah cairan itu diberikan pada 8 jam pertama. Gitu. Terima kasih. Baik Kak Ninyoman. Bagaimana Bu Leni? Iya, Bu Nyoman, ya. eh Rumus ini sudah baku pada rumus Baxter. Jadi dengan rumus tadi 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar itu totali ya, total cairan yang diberikan. Nah, keterangannya adalah setengah perhitungan cairannya nih diberikan 8 jam pertama. Artinya 5.500 dibagi setengah. 2750. Selanjutnya, sisa cairannya itu dijalankan dalam 16 jam berikutnya. Gitu. Gimana? Dapat dipahami tidak? Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi mulai bisa memahami. Ini rumus baku. Jadi teman-teman kadang juga di lapangan juga tidak semua dapat memahami. Makanya dikasih gambaran ini gitu, ya. Gitu, Mas Adi. Terima kasih Bu Oke. Leni. Ya, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih Kak Ninyoman pertanyaannya. Mungkin mewakili teman-teman yang lain juga. Dan terima kasih Bu Leni sudah dibantu jawabannya. Nah, ini berarti bisa dipakai sewaktu-waktu kalau misalnya lupa lagi ya Bu Leni ya sama rumus Iya, ini ini. udah harus dimengerti kalau perawat di baik di IGD maupun di perawatan ini harus tahu gitu dengan rumus luka bakar, pemberian pertamanya 8 jamnya berapa gitu. Itu harus wajib paham gitu, Mas Adi. Oke, siap Bu Leni. Silahkan ini nanti PowerPoint-nya kan dikirim di grup. Boleh di screenshot, boleh di print, boleh diapain. Terserah yang penting ingat nih sama rumus Baxter ini supaya nggak lupa lagi. Dexter Nih. atau Parkland tuh sama. Oh, tuh. Baik. Kalau gitu clear ya pertanyaan Kak Ninyoman. Sekarang lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Bagian mana yang belum paham? Silakan dimanfaatkan tanya jawabnya. Pak Dirman mau nanya Pak Dirman? Mana suaranya Pak Dirman? Siap, Mas Adil. Enggak Kira-kira Gimana? mungkin ini ya, Mas Adil, Ya, boleh ini iya gimana? iya selain Pak Firman. selain untuk menghafalkan rumus, kita mungkin juga harus menghafal luas ini luka bakar ini. Ini Iya, perlu juga harus di luar kepala ini kayaknya Bu ya. betul. Pak, Nah itu aja Bu. itu harus diketahui. Ingat, rule of nine. Luas kepala berapa, kelamin berapa, kanan kiri berapa, bawah ekstremitas bawah berapa, dada, depan belakang berapa, itu harus tahu. Biar kita tahu menotal kebutuhan cairan pada pasien yang membutuhkan pada pasien luka bakar yang membutuhkan cairan gitu ya Pak Dirman. Ya selain rumusnya juga harus tahu lukanya. Nanti kita tahu rumusnya, tahu-tahu ini berapa ya? Tahu-tahu ntar misalkan pasien terkena di area belakang punggung atau bagian abdomen perut, berapa nilainya? Itu harus tahu ya. Di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah dikasih keterangan kan biasanya begitu kan? Itu totali dulu baru kita masukkan ke rumus
ya. Jadi biar kita tahu kebutuhan cairan pasien tersebut. Gitu, Mas Adil. Siap. Gitu ya Pak Dirman ya. Siap Mas Adil. Oke. Soalnya tadi sempat meraba-raba dulu ingat sekarang lupa gitu Mas Adil. Iya, pasti. Gak apa-apa, diingatkan lagi Pak Dirman. Siap Bu Pasti. Leni, siap. Ya, Bu Leni, mau tanya ya, dong Bu Leni, memang materi boleh, ini boleh, nih Bu, boleh. rumus-rumus begini dipelajari pada saat kita semester berapa sih Bu? Di D3 kah atau profesi kah Bu? Apa-apa? Jadi materi atau pelajaran rumus-rumus seperti ini yang luka bakar ini, rule of nine Oh, ini, itu dipelajari pada saat rumus. kapan ini Bu? Ini rumus keperawatan mau D3, mau S1. Itu Ini udah dipelajari, harus wajib. harus Ya, mau wajib. nurse. Iya, ini kan rumus global. Rumus yang harus diketahui sama perawat Siap, di luar kepala. siap. Kadang kan di luar kepala sampai lupa, hilang. Saking di luarnya Tapi gitu Bu. nggak, ya, tapi nggak apa-apa. Kadang kan orang-orang, maksudnya teman-teman di lapangan kan juga jarang bersentuhan. Biasanya pada kasus-kasus pasien dengan di IGD harus tahu gitu kan. Pasien Siap. dengan di perawatan atau di ICU juga kan harus tahu gitu. Tapi kalau untuk di poliklinik jarang ya, karena pemberian tindakan biasanya dilakukan di IGD gitu. Siap. Jadi teman-teman meskipun di klinik atau di puskesmas harus mengetahui ini biar nanti kalau ada kasus ditemukan, oh iya hitungannya ini gitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan dokter, jangan AIU gitu ya, gitu. Perawat Siap. harus maju dong, ya kan? Iya dong Bu, harus. Gitu. Ya, gitu. Baik, berarti teman-teman mendapatkan pengingat atau dulu materinya lupa, sekarang ingat lagi. Mungkin Ya, juga banyak yang tenaga kesehatan sekarang lagi di rumah sakit masih lupa nih ya. rumus ini. Nah, sekarang teman-teman yang ikut bimbel jadi ingat lagi, paham lagi, lebih paham lagi. Jadi besok udah tinggal, oh, sini saya yang tangani. Wah. Ya betul, benar. Iya. Gitu. Oke, Nah. kalau gitu, ada lagi Kak yang mau bertanya? Kira-kira dapat dipahami nggak penjelasan saya nih? Kayaknya saya Siap. greget deh. Coba pembahasannya dapat dipahami, pembahasan dari Bu Leni. Sangat dipahami dan sangat Oh, membantu. oh Oke, ya, siap. makasih. Yang Kalau itu, lain bagaimana nih? Ayo, paham Bu, paham banget. Oke. alhamdulillah Di gambar ada infant dan adult. Apakah perbedaan hitungannya? Apakah ada, ada? beda, Ada. beda. Nanti kalau kita itu kita bikin soal lain lagi ya di Biar season berikutnya. siap. Dijelaskan melalui soal lagi gitu ya Bu ya. Iya, Biar nggak nanti meraba. kalau anak kasusnya nanti boleh kita kan ada pemateri yang anak kan ada kan Mas Ada Edu? Bu. Ada. Iya, takutnya Spesialis nanti anak. salah langkah. Siap. Boleh, bisa aja saya yang ini sama aja perhitungannya namanya keperawatan kan harus mengetahui baik itu anak maupun dewasa gitu. Tapi nanti di berikutnya ya kalau mau dibahas gitu. Oke. Kalau gitu Mas Adil izin konfirmasi sekali lagi, barangkali masih ada yang belum paham. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, boleh ketik di kolom chat cukup supaya Mas Adil dan Bu Leni tahu kelas pada malam hari ini sudah clear terbahas. Coba bantu di kolom chatnya. Apakah cukup? Mas Adi, izin Mas. Siap Kak, siapa Kak tadi nih? Ero. Kak Ero, silakan Kak Ero. Udah sampai rumah Kak Ero? Alhamdulillah, tadi Alhamdulillah. ketinggalan ya pas ngisi soal. Oh Untung iya. Leni. Gimana Kak Ero? Silakan Bu. Di dengan rule of nine ini kan kita ketahui ada yang namanya aturan angka 9 ya Bu Leni ya. Ya. Di situ. Nah, aturan angka 9 itu pada luka bakar itu hukumnya gimana Bu? Apakah dibagi-bagi? Apakah memang sudah hanya satu apa luka saja ya? Rangkaian. Iya, satu rangkaian seperti itu. Sudah dibagi-bagi Bu. Rule of nine itu di kepala berapa nilainya, di lengan berapa. Pada gambar kan terlihat kan, di kelamin berapa gitu, di kaki ekstremitas bawah berapa nilainya sudah tergambar. Mereka sudah menentukan
Baxter sama topak lain ini sudah menentukan luasnya. Gitu. Jadi kita tinggal menghitung. Misalnya di area vital nilainya 1%. Gitu. Iya. Di area lengan kanan nilainya 9%. Gitu, Bu. Ya. Berarti bagian depan dada dan belakang itu Beda. sama ya, Bu? Iya. Sama apa beda? 18 di 18 depan, dan belakang 18. Iya, nilainya. berarti kan nilainya sama kan depan dan belakang ya? Ya, 18%. Kalau misalkan di dalam soal dilihat cuma punggung aja, artinya cuma hanya 18% aja. Oh iya, iya. Jadi nggak usah ditotal depan belakang. Tergantung terkenanya luka bakarnya terkenanya di mana. Gitu. Ya, baik Bu, Ya. terima kasih. Oke. Nggak apa-apa, nanti baca lagi referensi-referensinya lagi biar paham nih area-area mana yang harus teman-teman ketahui nilainya berapa gitu biar paham cara menghitungnya berapa, menjumlahkannya gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, ya sama-sama. Oke. Siap, terima kasih Kak Ero sudah bertanya. Baik, ada lagi Kak sebelum kita akhiri? Cukup ya? Di kolom chat banyak yang bilang cukup, berarti cukup. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada lagi, masih ada waktu berapa menit nih? Masih ada waktunya, silahkan. Iya, nanti kan besok ini ya kan uji coba ya Mas? Tryout Bu, besok iya. Ya, tryout ya. Nah soal tryout, soal luka bakar di tryout tuh ada kalau nggak salah 3 atau Iya. 4 lupa. Ada 5 soal ya? 5 soal. Izin Mas Adi untuk mulainya jam berapa ya Mas? Untuk tryoutnya Kak? Iya. Untuk tryoutnya linknya dikirim besok jam 10. Kakak boleh ngerjain kapan aja, yang penting pelaksanaannya tuh diingat. Jumat, Sabtu, Minggu, pilih salah satunya. Pokoknya dari yang misalnya milih Sabtu, ya pilih Sabtu misalnya mau ngerjain, ya udah siapin waktu 3 jam gitu. Berapa soal itu Mas kalau boleh tahu? 180 satu set. Oh iya. Ya. Ya, makasih Mas. Oke, terima kasih kembali Kak. Cukup ya berarti ya. Kalau cukup saya kirim link absensi, silakan absen buat teman-teman. Dan Bu Leni boleh closing Izin live statement. ya. Tetap semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar ya. Nanti dalam pengisiannya jangan lupa berdoa. Rajin baca. Amin, amin. Oke, saya izin live. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Malam Bu Leni, selamat istirahat. Baik teman-teman, yuk yang mau tanya soal tryoutnya silahkan. Saya matikan dulu rekamannya supaya tidak terlalu panjang untuk di upload nantinya. Sebentar, saya matikan dulu, mana ya? Mas, aku mau tanya boleh? Boleh dong.